Shalom, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 16 untuk memaparkan hasil diskusi kami tentang sudut pandang sejarah, penulisan dan tema pokok kitab Tawarik. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Melikuse sebagai moderator. Kemudian ada Yiska Sambo, Ferlis Bintang, dan Winiarti Tabirampo. Latar belakang Kitab Tawarik. Kitab Tawarik adalah penulisan kembali sejarah Israel, khususnya masa kerajaan dari sudut pandang iman yang ditunjukkan untuk mereka yang hidup sesudah kepulangan, sehingga kemungkinan besar kitab ini ditulis atau disusun sesudah kepulangan dari pembuangan di Babel. Karena dari pandangan iman, maka ditulis pula tentang Sabat dan rincian acara ibadat Daud dan Salomo tentang bait suci. Mengenai berbagai peralatan bait suci dan lainnya yang terkait, dan lebih menekankan soal kesetiaan kepada Allah dari pelanggaran atau dosanya dan apa yang diatur oleh Allah. Isi kitab Tawarik ini terdiri dari dua bagian, pasal 1-9 mengenai silsilah dari Adam sampai dengan Yakub, keturunan Yehuda dan Daud, serta Simeon dan Saul, suku Lewi dan lainnya. Kemudian pasal 10-29 tentang masa pemerintahan Daud, kematian Saul dan Daud menjadi raja, Daud merebut Yerusalem dan kemenangannya, persiapan mendirikan bait suci dan pesannya kepada Salomo, dan pembagian tugas orang Lewi, perpisahan dan kematian, dan lainnya. Saya akan melanjutkan materi dari Melikuse, yaitu tentang latar belakang kitab Tawarik. Kitab Tawarik mengandung nilai sejarah yang lebih rendah dibandingkan dengan kitab Samuel dan Raja-Raja. Mengapa? Karena lebih mengkonsentrasi kepada masalah keagamaan daripada masalah politik. Nah, meskipun kesimpulan semacam itu sebenarnya menggambarkan bias dari sejumlah kritis modern dan bukannya masalah utama dalam kitab Tawarik. Nah, kisah yang termuat dalam kitab Tawarik yang berlanjut di kitab Esra sampai Nehemia, yang juga menjadi satu Alkitab Ibrani. Apalagi mengingat dalam 2 Tawarik 36 ayat 22 sampai 23 ini serupa dengan Esra pasal 1 ayat 1 sampai 3 ragam A. Nah, sejumlah perbedaan antara kitab Tawarik dan kitab Samuel sampai Raja-Raja menimbulkan masalah sejarah, terutama karena kitab Tawarik dituduh membesar-besarkan angka keuangan dan militer. Nah, hal ini mungkin merupakan cara kuno untuk menyesuaikan dengan inflasi zaman itu. Meskipun tampaknya perbedaan angka itu hanyalah kesalahpahaman penyalinan penulis. Melanjutkan materi yang dibawakan oleh Saudari Yiska Sambo. Judul dan tema pokok kitab Tawarik. Sekali lagi dalam kitab suci orang Yahudi, kedua kitab ini dijadikan satu dengan judul Kejadian-Kejadian Dahulu Kala. Kemudian dalam versi LXX, kitab itu dibagi menjadi dua, dan dalam versi Latin Vulgata diberi judul yang sekarang ini yaitu 1 dan 2 Tawarik. Walaupun dalam kitab orang Yahudi, kitab-kitab ini dimasukkan pada bagian kitab-kitab versi LXX, meletakkannya di antara kitab Raja-Raja dan kitab Esra Nehemia, oleh karena isinya memang berupa catatan-catatan sejarah. Penekanan penulisan pada peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan ibadah yang sejati dapat dilihat dengan jelas dari fakta ia memberikan sejumlah 16 pasal untuk menceritakan riwayat tabut perjanjian serta persiapan dan pembangunan bait suci. Sama seperti penulis kitab Raja-Raja,
penulis kitab Tawarik menegaskan bahwa penawanan dan pembuangan orang Yehuda merupakan penyataan murka Allah atas umatnya yang tidak menghiraukan pemberitaan para nabi. Dapat kita lihat dalam kitab 2 Tawarik pasal 36 ayat 15 sampai 16. Penulisan kitab Tawarik. Penulis kitab Tawarik tidak tertulis dalam kitabnya. Namun menurut tradisi Yahudi, penulisnya adalah Ezra. Tetapi data kurang mendukung sehingga hanya dugaan saja, atau mungkin dari bahan-bahan kitab Samuel dan kitab raja-raja serta lainnya. Disusun oleh Ezra, yang disesuaikan dengan tujuan penulisannya. Atau mungkin sebagian kitab memang dikarang oleh Ezra. Namun tetap penulis kitab Tawarik sampai saat ini belum bisa dipastikan siapa penulisnya. Kitab 1 Tawarik kemungkinan besar dituliskan dalam kurun waktu di antara tahun 450 sampai 425 sebelum Masehi. Kitab 1 dan 2 Tawarik meliput informasi yang sebagian besar sama dengan 1 dan 2 Samuel, dan juga kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Kitab 1 dan 2 Tawarik lebih terfokus kepada aspek iman beserta pengaruh mereka. Kitab 1 Tawarik dituliskan setelah kembalinya bangsa Israel dari pengasingan sebagai panduan untuk tata cara menyembah Allah. Sejarah yang tertulis di kitab ini terfokus pada kerajaan selatan, suku Yehuda, Benyamin, dan Lewi. Suku-suku ini rata-rata lebih setia kepada Allah. Utama penulis kitab Tawarik ini bukanlah hendak menuliskan kitab sejarah, melainkan menulis suatu teologi sejarah. Waktu penulisan kitab Tawarik adalah sesudah masa pembuangan, di mana bangsa Israel yang dulunya adalah bangsa yang besar dan berkuasa tetapi luluh lantak. Oleh karena itu, Ezra menulis kitab ini dengan maksud memberi sebuah harapan kepada bangsa Israel bahwa Allah tetap menyertai mereka. Janjinya bahwa keturunan Daud akan selalu memerintah atas umatnya terdapat dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 17 belum dilupakannya. Penulis Tawarik lebih menekankan perhatian kepada bait Allah dan peribadatan, terkhususnya tugas-tugas orang Lewi. Setiap peristiwa diuraikan menurut teori pahala sampai hukuman. Siapa yang bersalah atau berdosa akan mendapatkan hukuman, sedangkan yang benar akan mendapatkan pahala. Penulis Tawarik memusatkan pada teologi iman bahwa ketika manusia memuji Allah, maka semuanya akan beres. Pemikiran ini sangatlah sesuai dengan keadaan bangsa Israel pada saat itu, yang memang terpukul setelah mengalami masa pembuangan. Mereka meyakini bahwa pembuangan itu adalah hukuman Allah karena ketidaktaatan mereka. Oleh karena itu, penulis Tawarik mengajak bangsa Israel untuk percaya, beribadah, dan memuji dalam segala hal. Susunan kitab Tawarik. Yang pertama, silsilah terdapat dalam 1 Tawarik pasal 1 sampai 9. Kemudian dari Adam sampai dengan Israel atau Yakub terdapat dalam pasal 1 ayat 1 sampai 2 dan ayat 2. Yang berikutnya, keturunan Yehuda khususnya keluarga Daud terdapat dalam pasal 2 ayat 3 sampai 3 dan ayat 24. Suku-suku Israel terdapat dalam pasal 4 sampai 7. Yang berikutnya, keturunan Benyamin khususnya keluarga Saul terdapat dalam pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 8 dan ayat 40. Kemudian terdapat dalam pasal 9 ayat 35 sampai 9 dan ayat 44. Yang berikutnya, kepala keluarga di Yerusalem sesudah kembali dari pembuangan terdapat dalam pasal 9 ayat 1 sampai 34.
Masa pemerintahan Daud terdapat dalam 1 Tawarik pasal 10 sampai 29. Yang pertama, kematian Saul terdapat dalam pasal 10. Daud naik tahta terdapat dalam pasal yang ke-11 sampai 12. Yang berikutnya, Daud dan tabut perjanjian terdapat dalam pasal 13 sampai 16. Yang berikutnya, peneguhan keluarga Daud sebagai raja terdapat dalam ayat yang ke-17. Kemenangan-kemenangan Daud terdapat dalam ayat 18 sampai 20. Persiapan-persiapan untuk pembangunan bait suci terdapat dalam pasal 21 sampai 22. Tugas-tugas orang Lewi terdapat dalam pasal 23 sampai 26. Pembesar-pembesar pemerintah Daud terdapat dalam pasal 27. Perpisahan dan kematian Daud terdapat dalam pasal 28 sampai 29. Masa pemerintahan Salomo terdapat dalam 2 Tawarik pasal 1 sampai 9. Yang pertama, pengakuan pemerintahan Salomo terdapat dalam pasal 1. Yang kedua, pembangunan bait suci terdapat dalam pasal 2 sampai 5 ayat 1. Yang ketiga, pentabisan bait suci terdapat dalam pasal 5 ayat 2 sampai 7 dan ayat 22. Yang keempat, kemasyuran Salomo terdapat dalam pasal 8 sampai 9. Yang berikutnya, raja-raja Yehuda terdapat dalam 2 Tawarik pasal 10 sampai 36. Yang pertama, dari Rehabeam sampai dengan Sedekia terdapat dalam pasal 10 sampai 36 ayat 16. Yang kedua, keruntuhan kerajaan terdapat dalam 2 Tawarik pasal 36 ayat 17 sampai 21. Yang ketiga, orang Yahudi mulai kembali dari pembuangan pasal 36 ayat 22 sampai 23. Dari materi di atas dapat kami simpulkan bahwa keberhasilan hanya dapat diperoleh apabila berada di pihak Allah. Allah tidak segan untuk melimpahkan berkat-berkat-Nya kepada orang yang percaya dan tulus hati. Dan pertolongan yang sejati hanya ada pada Allah yang adalah sumber kuasa. Nah, demikianlah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.